Episode ke-164, Kinmu mengerutkan kening. Pamongso begitu takut pada racun dukun ciptaannya sendiri, hingga tak berani menyerang secara langsung dan hanya memilih mundur. Namun, mantra penghormatan jiwa yang digunakannya saat marah benar-benar mengerikan, meski masih berada di alam 6 arah. Pamongso mampu membunuh para ahli alam 7 bintang hanya dengan memberi hormat. 3 biksu iblis dari biara Thunder Club kecil yang baru saja tewas bukanlah kultivator biasa. Mereka adalah dapeng bersayap emas, makhluk langka dengan tubuh kuat dan roh primordial yang stabil. Namun semua itu tidak berguna di hadapan mantra tersebut. Kemampuan itu bahkan cukup menakutkan untuk membuat Jagal bersikap waspada. Dulu Pamongso masih menjaga sikap seorang sarjana besar. Namun setelah berkali-kali dipermalukan oleh Kinmu, amarahnya semakin sulit dikendalikan. Kali ini ia membunuh 3 biksu iblis, tetapi lain kali korbannya mungkin adalah orang-orang di sekitar Kinmu. Tak seorang pun tahu cara menghadapi kemampuan itu. Meski demikian, Kinmu memperhatikan sesuatu. Setelah menggunakan mantra itu, Pamongso juga terluka parah. Jelas kemampuan ini memiliki kelemahan besar dan tidak bisa digunakan sembarangan. Walau ada kelemahan, kemampuan seperti itu tetap sangat sulit dihadapi. Mereka lalu menguburkan ketiga dapang bersayap emas agar jasad mereka tidak terlantar di alam liar. Kinmu memberi hormat di depan makam. Mereka beristirahatlah dengan tenang. Beberapa hari lagi, aku akan membakar Pamongso sebagai persembahan untuk kalian. Saat hendak pergi, Kinmu tiba-tiba menghentikan naga kilin. Ia menutup mata sejenak, lalu mengeluarkan kuas, tinta, batu tinta, dan kertas. Dengan ki vitalnya, kertas terbentang di udara. Ia mulai melukis sosok iblis yang pernah muncul di belakang Pamongso saat mantra penghormatan jiwa digunakan. Ketika hampir selesai, Kinmu berhenti sejenak, menempelkan segel pada lukisan itu, lalu menyelesaikan goresan terakhirnya. Menurut dugaannya, inti dari mantra penghormatan jiwa Pamongso terletak pada iblis tersebut. Kinmu memeriksa lukisannya dengan saksama. Berkat pelajaran melukis dari tunarungu, ia mampu menangkap bentuk, aura, dan keanggunan sosok itu dengan cukup akurat. Aku tidak mengenali iblis ini, pikirnya. Namun kepala desa, nenek sih, dan yang lainnya mungkin tahu. Jika tidak, masih ada sekte suci surgawi dan kekaisaran perdamaian abadi. Pasti ada seseorang yang mengenalinya. Selama identitas iblis itu terungkap, kemungkinan untuk mematahkan mantra Pamongso akan terbuka. Jika tidak, maka Kinmu hanya memiliki satu pilihan: menghancurkan istana Mas Roland tanpa memedulikan akibatnya. Namun itu berarti harus menaklukkan seluruh padang rumput terlebih dahulu. Sesuatu yang hampir mustahil bagi sekte suci surgawi saat ini. Satu-satunya harapan adalah menghasut kaisar agar mengirim pasukan dan meratakan istana Mas Roland. Setelah menyimpan lukisan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kinmu menyembuhkan kedua kelelawar putih, lalu beberapa kali terbang ke udara untuk mengamati medan dan mencocokkannya dengan peta runtuhan besar yang ia hafal. Baru setelah beberapa kali pengamatan ia berhasil menentukan lokasi mereka. Kita berada dekat Istana Surga Barat, tidak jauh dari bumi barat. Mereka bergerak ke timur sesuai arah yang telah ditentukan. Tak lama kemudian, sebuah pemandangan luar biasa muncul di hadapan mereka. Sebidang tanah raksasa menusuk ke dalam reruntuhan besar seperti piringan besar yang jatuh dari langit. Permukaannya jauh lebih tinggi daripada pegunungan di sekitarnya. Tanah itu dipenuhi tumbuhan hijau dan reruntuhan kuno. Di beberapa retakan tampak kilauan logam, seolah bangunan logam raksasa terkubur jauh di bawah tanah. Patung-patung dewa yang sangat besar berdiri atau roboh di berbagai tempat. Semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak pemandangan menakjubkan yang terlihat. Lempengan-lempengan tanah raksasa berserakan di sebuah cekungan luas. Sebagian tertancap tegak, sebagian terbalik, dan sebagian lagi pecah menjadi beberapa bagian. Di atasnya terdapat reruntuhan kota-kota kuno. Di sela-selanya hidup berbagai binatang aneh yang menguasai wilayah masing-masing. Dari retakan tanah terlihat struktur logam panjang menyerupai pipa-pipa raksasa. Saat angin melewati tempat itu, suara dengungan merdu terdengar dari logam-logam tersebut. Kinmu menatap pemandangan itu cukup lama. Bagaimana peradaban semegah ini bisa runtuh menjadi seperti sekarang?
Meski takjub, mereka harus tetap waspada. Tempat seperti ini aman dari kegelapan sehingga menjadi sarang banyak binatang buas kuat. Mengambil jalan memutar akan menghabiskan waktu sehari penuh. Sehingga mereka memilih menembus cekungan tersebut. Kinmu turun dari punggung naga Qilin dan memimpin sendiri perjalanan. Pengalamannya hidup di reruntuhan besar membuatnya jauh lebih memahami kebiasaan binatang aneh. Dibandingkan yang lain, tak lama kemudian ia menemukan bekas roda kereta dan jejak kaki yang berantakan. Jejak itu milik rombongan Istana Surga. Sejati dari bumi barat, mereka jelas sedang dikejar dan bergerak tergesa-gesa. Namun jejak yang mereka tinggalkan menunjukkan bahwa mereka sangat memahami aturan bertahan hidup di reruntuhan besar. Kinmu sempat ingin mencari jalur lain, tetapi tidak ada pilihan. Di satu sisi terdapat kolam besar yang dihuni manusia buaya raksasa. Saat Kinmu melihat ke arahnya, makhluk itu muncul dari air sambil mengasah cakarnya yang tajam. Di sisi lain berdiri reruntuhan kota yang dihuni kawanan bangau aneh. Sepasang bangau raksasa bahkan sedang berlatih ilmu pedang di udara. Cahaya pedang yang mereka hasilkan membuat Kinmu yakin bahwa mereka jauh lebih berbahaya daripada manusia buaya tadi. Sepertinya hanya jalan ini yang bisa dilewati. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah cekungan, mereka bertemu 4 badak putih yang tubuhnya tertutup pelindung tulang tebal. Salah satu badak betina melirik naga Qilin dan berkata, "Anjing besar ini begitu gemuk sampai terlihat seperti babi, tapi ternyata masih bisa berjalan." Badak jantan pemimpin kelompok segera berubah menjadi sosok setengah manusia dan meminta maaf kepada Kinmu. Kinmu hanya tersenyum. "Tidak apa-apa. Viti Dragon memang agak gemuk." Pemimpin badak langsung menarik keluarganya pergi sambil bergumam bahwa Kinmu dan rombongannya adalah kelompok berbahaya yang dikelilingi banyak arwah. Kinmu terkejut mendengarnya. Naga Qilin menjelaskan bahwa badak putih memiliki kemampuan melihat dunia bawah dan roh-roh orang mati. Tak lama kemudian, suara pertempuran terdengar dari depan. Kinmu memanggil kedua kelelawar putih dan berjalan hati-hati mendekat. Pemandangan yang muncul membuatnya mengerti situasinya. Para kultivator Istana Surga sejati mengepung sebuah kereta yang telah hancur. Mereka semua terluka, tetapi tetap mempertahankan kepungan. Saat melihat Kinmu datang, mereka berhenti menyerang. Seorang pemuda melangkah keluar dan memberi salam. "Teman Dao, ini urusan keluarga. Aku hanya lewat," jawab Kinmu. Pemuda itu tersenyum lalu memerintahkan orang-orangnya membuka jalan. Kinmu berjalan melewati mereka. Di dekat kereta yang hancur, seekor rusa bunga jantan terbaring sekarat. Rusa betina sudah mati. Seorang wanita berlumuran darah melindungi anaknya di belakang tubuhnya. Rusa jantan yang hampir mati mengulurkan tangan ke arah Kinmu. "Orang benar, tolong." Kinmu melepaskan genggaman tangannya dan terus berjalan. Saat melewati wanita itu, wanita tersebut tiba-tiba meraih lengannya. "Tolong, selamatkan anakku." Suara pemuda dari belakang kembali terdengar. "Teman Dao, ini urusan keluarga Istana Surga sejati." Kinmu melepaskan tangan wanita itu tanpa berkata apa-apa. Ia terus berjalan sambil tersenyum kepada para kultivator di kedua sisi. Mereka berhasil keluar dari medan pertempuran. Naga Qilin menyusul dari belakang. Guru kultus Kinmu tetap menatap lurus ke depan. "Ini urusan keluarga orang lain. Kita tidak boleh ikut campur." "Bagus, Patriark selalu bilang kau suka mencari masalah. Tapi sekarang kau sudah dewasa." "Dewasa? Ya, kau sudah tahu cara menimbang untung rugi. Dulu kau selalu bertarung tanpa peduli siapa lawanmu. Patriark harus berkali-kali membereskan masalah yang kau buat." Kinmu terdiam. Di belakang mereka, suara jeritan kembali terdengar. Ia terus berjalan beberapa langkah lagi sebelum tertawa pelan. "Jeti ini yang disebut dewasa." Pedang-pedang terbang mulai keluar diam-diam dari karung tauti miliknya. Satu demi satu, pedang itu menancap ke tanah. Semakin banyak pedang muncul hingga mencapai 8.000 bilah. Membentuk formasi pedang menginjak gunung dan sungai. Dengan dentingan terakhir, pedang terakhir menancap ke tanah. Kinmu berhenti berjalan dan menekan tangannya ke bawah.
8.000 pedang serentak tenggelam ke dalam bumi. Pada saat yang sama, ia menyelimuti tubuhnya dengan jubahnya dan menghilang tanpa jejak. Suara tawanya bergema pelan. Aku, ayahmu, tidak mau menjadi dewasa seperti itu.